Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis dengan dosen pengampu Ibu Nina Adriani, BSc, Hons, MSc. Pada proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satu satuan dasar kimia. Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama dengan karbohidrat dan lemak. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Oleh karena itu, protein sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tubuh kita. Berikut penjelasan singkat tentang protein. Selamat menyaksikan. Protein adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di dalam sel makhluk hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Protein memiliki jumlah yang sangat bervariasi yang mulai dari struktur maupun fungsinya. Nah, peran protein diantaranya sebagai katalisator, pendukung, cadangan, sistem imun, alat gerak, sistem transport, dan respon kimiawi. Proses-proses protein tersebut merupakan hasil ekspresi dari informasi genetik masing-masing suatu organisme, tak terkecuali pada bakteri. Nah, protein dan gen memiliki hubungan yang sangat dekat di mana kode genetik berupa DNA dienkripsi dalam bentuk kromosom yang selanjutnya kode genetik tersebut ditranslasi menjadi protein melalui serangkaian mekanisme yang melibatkan RNA dan ribosom. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Nah, apa itu asam amino? Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetri. Pada keempat pasangan yang berbeda itu adalah gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbol dengan huruf R. Nah, gugus R disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Di dalam protein tersusun 20 macam asam amino yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan ciri rantai sampingnya atau gugus R. Nah, pengelompokan tersebut antara lain asam amino bersifat polar, yaitu serin, treonin, cysteine, asparagin, dan glutamin. Kemudian nonpolar, glisin, analin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Kemudian gugus aromatik, yaitu fenilalanin, tirosin, triptofan. Kemudian bermuatan positif, yaitu lisin, histidin, dan arginin. Kemudian yang terakhir bermuatan negatif, yaitu asparat dan glutamat. Nah, pengelompokan tersebut didasarkan pada polaritas, ukuran, dan bentuk suatu asam amino. Struktur protein. Protein yang tersusun dari asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Nah, karena protein tersusun dari asam amino yang berbeda-beda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan dengan ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Nah, adapun protein meliputi struktur primer, sekunder,
struktur tersier, dan struktur kuartener. Nah, struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata-kata, dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan gugus delta amino dengan gugus delta karboksil. Nah, ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Kemudian struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Kemudian struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear, distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contohnya adalah delta helix dan beta pleated. Nah, struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Kemudian struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutaran balikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Nah, struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Nah, dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino bersifat hidrofilik atau hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir adalah struktur kuartener. Gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Nah, struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Nah, ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Nah, protein dengan struktur kuartener sering disebut juga dengan protein multimerik. Nah, jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Kemudian klasifikasi protein. Nah, protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama, protein enzim. Golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Yang kedua, protein pengangkut mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ yang lain melalui aliran darah. Kemudian yang ketiga, protein struktural berperan sebagai pembentukan struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang keempat, protein hormon adalah protein yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, protein pelindung. Protein ini pada umumnya terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang keenam, protein kontraktil. Golongan ini berperan pada proses gerak, memberi kemampuan pada sel yang berkontraksi atau mengubah bentuk. Kemudian yang terakhir, protein cadangan.
protein cadangan atau protein simpanan, yaitu protein yang tersimpan dan dicadangkan untuk berbagai proses metabolisme. Protein berdasarkan struktur susunan molekul terbagi menjadi dua, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein. Protein ini berbentuk serabut, tidak terlarut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Berat molekulnya yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti dan sukar dimurnikan. Kemudian yang kedua, protein globular atau sferoprotein. Protein ini berbentuk bola, banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Protein berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama, protein sederhana. Protein ini tersusun oleh asam amino saja. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh asam amino penyusunnya saja. Kemudian yang kedua, protein majemuk. Protein ini tersusun oleh protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Kemudian, protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Yang pertama, protein yang tersusun oleh asam amino esensial. Di mana asam amino ini dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesanya sendiri, sehingga harus didapatkan atau diperoleh dari protein makanan. Kemudian yang kedua, protein tersusun oleh asam amino non-esensial. Di mana asam amino ini dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesanya sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi. Kemudian yang terakhir, protein berdasarkan sumbernya. Yang pertama, protein hewani adalah protein yang ada dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, seperti protein daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan seperti protein jagung, kacang, gandum, kedelai, dan sayuran. Berikut tadi adalah pemaparan materi mengenai protein. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make a cup of coffee for